Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rika dengan tematik kelas 4. Tema 4 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah memberikan kebebasan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpendapat. Oleh karena itu, kita harus selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Selain itu, kita harus menghargai pendapat tersebut walaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, berikut ini yaitu cara mengemukakan pendapat. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kita. Nah, materi yang kedua yaitu pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita manfaatkan itu terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu semua makhluk hidup yang ada di alam, baik itu hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroorganisme. Dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup, baik itu air, udara, tanah, hingga cahaya matahari. Sumber daya alam memang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam mengambil dan memanfaatkannya, kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Pelestarian bertujuan supaya sumber daya alam bisa terus dimanfaatkan hingga ke generasi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pengambilan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestariannya. Nah, yang pertama nih, menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, setrum listrik, dan pukat harimau. Nah, itu yang tidak boleh ya untuk hal menangkap ikan. Kemudian yang kedua, menggunakan pupuk kimia terus-menerus yang mengakibatkan tanah menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, menebang pohon di hutan hingga menjadi gundul. Yang keempat, melakukan penggalian dan penambangan secara besar-besaran. Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut supaya bisa terus dimanfaatkan dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam yang rusak selain sulit untuk dimanfaatkan, kualitas dan kuantitasnya akan menurun. Nah, berikut ini adalah cara pengambilan sumber daya alam yang baik dan pemanfaatan yang tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam tersebut. Yang pertama, menangkap ikan dengan menggunakan pancing atau jaring yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian pupuk kimia dan mulai mengolah tanah menggunakan pupuk alami untuk menjaga kesuburan tanah. Pupuk alami bisa kita dapat dari kotoran hewan ya. Yang ketiga, melakukan tebang pilih untuk mencegah penggundulan hutan. Mana ya pohonnya sudah tua? Nah, kita bisa tebang. Kalau misalnya pohon tersebut masih muda, nah jangan tebang. Kita pilih yang sudah tua. Yang keempat, melakukan penanaman pada lahan yang pohonnya telah ditebang. Jadi setelah pohonnya ditebang, kita tanam kembali bibitnya. Kemudian yang kelima, mengolah limbah dan sampah sehingga tidak merusak sumber daya air, tanah, dan udara. Dan yang keenam, membatasi pengambilan barang tambang. Jangan terlalu banyak mengambilnya, karena barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk tugas tematik kali ini yaitu LKS tema 4, IPA. Ayo berarti kedua, halaman ke-17. Setelah kalian mengerjakan, bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing.
Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.